Firearm International. Future's Dream. Halo, saya dari PT Firearm International. Kali ini saya akan membahas cara pengoperasian Inkubator Infinity Raja Wali. Inkubator Raja Wali merupakan alat yang didesain untuk menciptakan keamanan dan ruang untuk bayi menetap sambil organ-organ vital mereka berkembang. Biasanya, inkubator dipakai oleh bayi yang lahir lebih cepat atau prematur. Oleh karena itu, inkubator akan menyediakan lingkungan atau sarana penunjang si kecil untuk tumbuh. Sarana ini bisa diatur agar mampu memberikan suhu, oksigen, kelembapan, dan cahaya yang ideal untuk bayi yang tinggal di sana, tanpa lingkungan dan sarana yang bisa dikontrol. Secara spesifik ini, banyak bayi yang tidak bisa selamat, terutama yang lahir secara prematur. Bisa dibilang, inkubator ini adalah rahim kedua yang dibentuk untuk melindungi bayi dan menyediakan kondisi optimal untuk pertumbuhan mereka. Berikut penggunaan infant inkubator Raja Wali. 1. Mode kubah. 1. Model soft key kubah. Untuk memilih mode kubah. 2. Atur suhu udara ke settingan yang ditentukan. Tekan tombol panah atas untuk menaikkan suhu yang disetel dari 20 derajat Celcius atau 68 derajat Fahrenheit menjadi 37,0 derajat Celcius atau 98,6 derajat Fahrenheit dengan kenaikan 0,1 derajat. Dalam mode override suhu, tekan tombol panah atas untuk override suhu dari 37,0 derajat Celcius atau 98,6 derajat Fahrenheit hingga 39,0 derajat Celcius atau 102,2 derajat Fahrenheit. Tekan tombol panah bawah untuk menurunkan suhu yang disetel dari 39,0 derajat Celcius atau 98,6 derajat Fahrenheit menjadi 20 derajat Celcius atau 68 derajat Fahrenheit dalam penurunan 0,1 derajat. 3. Untuk mengonfirmasi pengaturan suhu kubah dan kembali, tekan tombol soft key home. 2. Mode kulit. 1. Tekan tombol soft key kulit untuk memilih mode kulit. 2. Letakkan probe kulit ke bayi. 3. Atur suhu ke pengaturan yang ditentukan. Tekan tombol panah atas untuk menaikkan set suhu dari 34,0 derajat Celcius atau 93,2 derajat Fahrenheit hingga 37,0 derajat Celcius atau 98,6 derajat Fahrenheit dengan kenaikan 0,1 derajat. Dalam mode override suhu, tekan tombol kurang dari 37 derajat Celcius dan tekan tombol panah atas untuk menaikkan suhu yang disetel dari 37,0 derajat Celcius atau 98,6 derajat Fahrenheit hingga 38,0 derajat Celcius atau 100,4 derajat Fahrenheit. Tekan tombol panah bawah untuk menurunkan set suhu dari 38,0 derajat Celcius atau 98,6 derajat Fahrenheit hingga 34,0 derajat Celcius atau 93,2 derajat Fahrenheit dalam penurunan 0,1 derajat. 4. Untuk mengkonfirmasi pengaturan suhu set kulit, tekan tombol soft key home. Selanjutnya, konfirmasi pengaturan mode kulit. Pelekatan probe kulit. 1. Masukkan probe kulit ke dalam konektor sebelum beroperasi dalam mode kulit. 2. Sebelum probe ditempatkan pada kulit, bersihkan dan keringkan area kulit di mana probe harus ditempatkan. 3. Tempatkan probe pada bayi saat bayi telentang atau miring. Letakkan probe di perut, setengah jalan antara sipoid atau umbilisius saat bayi tengkurap. Letakkan probe di bagian belakang bayi. 4. Atur suhu kulit ke suhu yang ditentukan. Setelah stabil, probe bayi suhu dikontrol secara otomatis ke dalam 0,5 derajat Celcius dari suhu yang setel. 5. Periksa kondisi bayi setidaknya setiap 15 menit untuk pemasangan sensor yang benar. 6. Dan rasakan kulit bayi untuk tanda-tanda terlalu panas. Pemantauan suhu ganda, dual temperature. Fitur pemantauan suhu kulit ganda hanya dapat digunakan dalam mode udara. Saat kulit probe dimasukkan ke dalam konektor, skin probe T1 dan skin probe T2 mengontrol menampilkan masing-masing suhu skin 1 dan skin 2. Pengaturan kelembapan. Mode kelembapan, set point control kelembapan. 1. Aktifkan sistem kelembapan. 2. Sesuaikan set point kelembapan. Tekan tombol panah atas untuk menaikkan set point kelembapan dari kisaran 30% hingga 95%. Dalam 1% kenaikan, tekan tombol panah bawah untuk menurunkan set point kelembapan dari kisaran 95% hingga 30% dalam 1% penurunan. 3.
tekan tombol soft key beranda untuk mengetahui pengaturan kontrol kelembapan. Dan kembali ke tampilan 1. 4. Tekan tombol key lock untuk mengunci keypad. Penempatan bayi untuk menempatkan bayi di inkubator. 1. Hangatkan inkubator terlebih dahulu. 2. Buka panel akses depan. 3. Tarik baki kasur hingga berhenti. 4. Letakkan bayi di atas kasur. 5. Kembalikan baki kasur ke posisi penggunaan normal. 6. Tutup panel akses dan pastikan kait PAL terpasang sepenuhnya. Penggunaan baki sinar X. Untuk menggunakan baki sinar X, 1. Buka panel akses depan. 2. Geser keluar baki sinar X dari bawah kasur. 3. Tempatkan kaset sinar X di tengah baki sinar X. 4. Dorong kembali baki sinar X ke bawah kasur. 5. Tempatkan bayi di tengah kasur. 6. Tutup panel akses. 7. Ketika X-ray selesai, ulangi langkah 1 dan 2 di atas. 8. Keluarkan kaset X-ray dari baki dan kembalikan baki. 9. Tutup panel akses. Penggunaan kontrol oksigen non-servo. 1. Pastikan semua perlengkapan dan sambungan untuk suplai oksigen bersih. 2. Hubungkan hasil pengukur aliran oksigen ke saluran masuk menggunakan diameter luar 8 mm tabung bedah. 3. Biarkan konsentrasi oksigen stabil. Mematikan sistem. Untuk mematikan unit dengan benar, 1. Lepaskan daya dari perangkat apapun yang dicolokkan ke output daya tambahan. 2. Lepaskan inkubator dari sumber oksigen rumah sakit. 3. Matikan panel bawah kontrol saklar daya. 4. Matikan sumber listrik utama. Memulai fototerapi. 1. Tekan tombol mulai terapi untuk memulai terapi. Saat terapi dimulai, lampu LED ultraviolet akan mulai bekerja pada intensitas cahaya yang diatur di layar. 2. Menjeda fototerapi ketika tombol mulai terapi ditekan. Tombol pause akan muncul. Tombol ini ditekan lagi, terapi dihentikan dan sinar ultraviolet LED dimatikan. 3. Mengatur ulang pada waktu fototerapi. Menekan tombol reset waktu akan mengatur ulang durasi perawatan dan unit fototerapi menjadi siap digunakan untuk pasien berikutnya. Penyesuaian intensitas cahaya fototerapi. Berikut langkah-langkah untuk mengatur intensitas cahaya fototerapi. 1. Masuk ke submenu, klik intensitas cahaya dan durasi perawatan indikator untuk masuk ke submenu yang ditujukan di layar. 2. Buat pilihan nilai tambahan, mengaktifkan dengan menyentuh tombol pemilihan daya pancaran yang ditunjukkan pada layar. 3. Keluar, Anda dapat keluar dari menu ini dengan menyentuh tombol kembali ke menu sebelumnya. Intensitas cahaya yang diatur sekarang aktif. Durasi, pemrograman fototerapi. 2 opsi untuk fungsi waktu perawatan yaitu durasi terapi atau penghitung waktu mundur waktu terapi. Berikut langkah-langkah untuk mengatur penghitung waktu mundur durasi terapi. 1. Masuk ke submenu, sentuh intensitas cahaya dan indikator durasi perawatan. Untuk masuk ke submenu yang ditunjukkan di layar. 2. Pilih mode waktu, bentuk, tombol untuk mengaktifkan penghitung waktu mundur perawatan. Saat mode ini aktif, tampilan tombol akan terlihat seperti di layar. 3. Keluar kembali ke menu utama dengan menyentuh tombol kembali di menu atas. Timer fototerapi yang diatur akan mulai bekerja dan menghitung mundur. Setelah hitungan mencapai 0, lampu fototerapi akan dimatikan dan bel akan berbunyi. Berikut langkah-langkah di bawah ini untuk mengaktifkan timer durasi terapi. 1. Masuk ke submenu. Masuk ke submenu yang ditunjukkan pada layar oleh menyentuh intensitas cahaya dan terapi indikator durasi. 2. Pilih mode waktu. Sentuh tombol yang muncul untuk mengaktifkan timer untuk sesi terapi. 3. Keluar. Kembali ke menu utama dengan menyentuh tombol putar di sana pada menu atas. Timer fototerapi akan mulai bekerja dan menghitung maju. Menggunakan lampu inspeksi. Berikut langkah-langkah menggunakan lampu. 1. Nyalakan lampu, sentuh tombol on atau off untuk lampu inspeksi di menu utama. Setelah proses ini, LED yang memberikan cahaya putih akan mulai bekerja. Jika lampu fototerapi bekerja, terapi akan dihentikan sementara. 2. Matikan lampu, sentuh tombol yang sama untuk mematikan lampu inspeksi. Sesudah ini proses, LED yang memberikan cahaya putih akan menjadi pasif. Jika fototerapi dijeda, lanjutkan dengan menyentuh tombol mulai terapi. Mengunci layar.
Berikut langkah-langkah mengunci layar. 1. Aktifkan kunci layar. Kunci layar dengan menyentuh tombol kunci layar di menu utama. Sesudah ini, proses semua menu dan tombol lainnya akan dinonaktifkan kecuali tombol ini. Simbol tombol kunci layar akan berubah menjadi terkunci. 2. Nonaktifkan kunci layar, lepaskan kunci layar dengan menyentuh tombol kunci lagi. Di akhir ini, proses semua menu dan tombol akan diaktifkan kembali. Simbol kunci tombol juga akan dipulihkan. Itu tadi adalah cara pengoperasian InfoInkubator Infinity Raja Wali. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Firearm International. Future's Dream.